Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Mama Iren ya. Nah, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kabarnya sehat selalu ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, dimudahkan juga segala urusannya. Dan bagi teman-teman yang lagi sakit, semoga segera diberi kesehatan kembali ya, agar bisa beraktivitas seperti semula. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, seperti biasa ya teman-teman, ini aku mau share kegiatan aku. Nah, ini tuh aku mau bikin bolu ya teman-teman. Aku jadi ketagihan gitu ya bikin bolu. Nah, ini tuh aku mau bikin bolu pelangi gitu. Ini seperti biasa ya. Untuk bikin bolu ini aku lihat caranya tuh di YouTube gitu. Dan ini tuh aku udah siapin gitu ya teman-teman, si bahan-bahannya. Dan ini aku langsung mixer aja gitu ya. Ini tuh kenapa aku bikin bolu lagi ya teman-teman, karena bolu yang kemarinnya aku buat itu sama ada Iren tuh gak boleh dimakan gitu ya teman-teman, gak boleh dimakan sama orang lain. Dia tuh pengen dia aja sendiri gitu ya yang makan, jadi ya udahlah aku ini bikin lagi aja gitu ya. Dan ternyata suruh gitu ya teman-teman, bikin bolu tuh jadi ketagihan aja gitu ya. Dan untuk resep bolu ini tuh aku nggak share gitu ya teman-teman, karena aku kan masih pemula gitu ya, takut ada yang salah. Ini juga aku lihat resepnya tuh di uh, YouTube-nya orang lain gitu ya. Oh ya, gimana nih teman-teman, lagi pada apa? Lagi pada beres-beres rumah atau lagi pada masak? Nah, yang lagi pada masak apa nih teman-teman? Untuk hari ini komen di bawah ya. Nah, hari ini tuh aku juga mau masak ya teman-teman. Cuma aku mau bikin nasi kuning gitu buat syukuran ulang tahunnya ada Iren gitu ya teman-teman. Jadi nanti aku bakalan videoin gitu ya saat proses memasaknya. Nah, di sini si adonan bolunya tuh udah selesai ya teman-teman. Ini aku langsung pindahin gitu ya teman-teman. Aku bagi jadi 4 wadah gitu. Mau aku kasih 4 warna. Karena aku punyanya 4 warna gitu ya teman-teman. Ternyata tuh di sini tuh aku pas bikin bolu tuh aku lupa kasih baking powder ya teman-teman. Jadi si bolunya tuh pas udah jadi tuh nggak terlalu mengembang gitu. Nah, di sini aku langsung aja kasih pewarna ya teman-teman. Di sini tuh aku kasih warna hijau, kuning, ungu sama pink gitu. Nah, di sini ada Iren katanya pengen bantuin ngaduk-ngaduk gitu ya teman-teman. Nah, di sini tuh ada Iren tuh kesenangan banget ya teman-teman. Katanya asik dapat bol ulang tahunnya 2 gitu ya. Padahal buat dia mah udah ada gitu ya. Ini mah buat yang lain aja gitu ya. Kalau ada yang mau buat nanti aku bagi-bagiin gitu. Nah, di sini aku mau langsung masukin gitu ya teman-teman ke loyang seperti biasa. Ini loyangnya tuh aku oles-oles gitu sama margarin, dan di sini langsung aku masukin aja adonannya. Dan maaf ya teman-teman, di sini tuh agak goyang-goyang gitu si kameranya karena itu ada Iren tuh nyenggol-nyenggol gitu ya teman-teman si tripodnya, jadi agak goyang-goyang gitu. Nah, di sini adonan bolunya tuh aku rapih-rapihin gitu ya teman-teman biar merata. Dan jangan lupa ini dihentak-hentakin gitu biar si gelembungnya tuh pada keluar gitu ya udara-udaranya. Dan ini aku udah panasin kukusannya teman-teman. Ini aku mau kukus tuh 7 menit gitu. Sambil nungguin bolunya, ini aku mau bongkar belanjaan aku ya teman-teman. Nah, ini tuh bukan belanja mingguan ya teman-teman. Ini tuh aku belanja untuk nanti lauknya nasi kuning gitu. Nah, di sini tuh aku beli tempe ya teman-teman, 2 papan, cuma ini diminta dipotongin gitu ya karena suka patah gitu ya kalau dikresekin masih panjang. Nah, di sini juga aku beli sawi putih gitu ya. Dan di sini aku beli daun salam, terus serai, pokoknya kunyit, lengkuas, jahe sama kencur gitu ya, karena sekalian aja. Itu aku belinya tuh 7.000 gitu ya, dapat lumayan banyak. Di sini juga aku beli bawang merah, bawang putih, terus cabai sama timun juga dan tomat gitu ya. Untuk bawang sih masih ada, cuma takut kurang jadi aku beli lagi. Di sini juga aku beli tahu ya teman-teman, ini untuk makan. Dan di sini juga aku beli ubi ya teman-teman, 1 kilo gitu, harganya tuh 5.000. Dan segitu aja ya teman-teman, belanjaan aku nggak banyak-banyak.
karena bukan belanja mingguan. Nah, di sini tuh udah 7 menit. Ini aku langsung masukin untuk adonan yang warna hijaunya. Di sini juga aku langsung ratain gitu ya teman-teman, biar merata gitu ya. Dan ini aku kukus lagi selama 7 menitan gitu ya teman-teman. Pokoknya ini tuh ngukusnya tuh 7 menit gitu. Baru yang terakhir nanti aku kukusnya tuh sekitar 20 menitan. Nah, ini juga aku mau rebus telur ya teman-teman. Ini aku mau bikin telur balado. Nah, ini untuk telurnya tuh ada sekitar 2 kiloan gitu ya teman-teman, karena lumayan ya, keluarga besar gitu ya, keluarganya tuh banyak. Jadi aku bikin nasi kuningnya agak banyakan gitu. Sama aku mau bagiin gitu ya ke tetangga-tetangga gitu. Nah, dan ini udah masuk adonan yang ketiga ya teman-teman. Ini si warna kuning. Ini aku mau kukus lagi ya teman-teman selama 7 menit. Dan ini udah 7 menit lagi ya, gak kerasa, aku cepetin aja ya biar cepet. Ini aku langsung masukin untuk adonan yang terakhirnya, ini yang warna pink gitu. Dan seperti biasa ini diratain gitu ya teman-teman. Dan ini yang terakhirnya aku kukus selama 20 menit gitu sampai matang. Dan ini udah mateng aja, alhamdulillah bolu kukusnya tuh udah mateng. Ini aku coba colok itu ya teman-teman pakai ujung sendok gitu. Dan ini aku mau langsung keluarin aja gitu ya dari loyangnya mumpung masih panas. Nah, dan ini aku mau langsung pindahin gitu ya teman-teman ke piring. Nah, ini agak berantakan, aku lap-lap gitu. Ini aku sebelum aku hias, aku mau tunggu dingin dulu. Dan ini aku mau lanjut masak nasi kuningnya ya teman-teman. Dan ini untuk bumbu nasi kuningnya tuh simple aja ya teman-teman. Di sini aku cuma pakai bawang merah, bawang putih sama kunyit aja. Dan untuk kunyitnya tuh aku agak banyakin gitu ya teman-teman, biar nasi kuningnya tuh cantik gitu ya si warnanya. Nah, di sini tuh aku mau blender gitu ya teman-teman biar cepet. Di sini aku blendernya tuh tambahin air karena blender aku tuh kan enggak yang bagus gitu ya teman-teman. Jadi kalau blender bumbu tuh harus ditambahin air gitu ya biar halus gitu. Nah, di sini aku mau blender dulu si bumbunya. Nah, ini aku sambil lap-lap dulu ya teman-teman, si blendernya kan agak berdebu karena aku lagi jarang gitu ya pakai blender ini. Aku seringnya tuh pakai chopper gitu. Cuma ini kan pakai kunyit. Kalau pakai kunyit takut nempel gitu ya di choppernya. Nah, ini aku langsung tumis aja ya teman-teman bumbu yang udah aku halusin tadi. Nah, ini tuh aku belum tambahin minyak ya teman-teman. Ini aku mau masak dulu gitu sampai si airnya tuh berkurang, baru nanti aku terakhir tambahin minyak goreng gitu. Nah, di sini aku aduk-aduk terus biar si airnya tuh menyusut gitu ya teman-teman. Nah, ini airnya tuh udah berkurang, ini aku langsung tambahin aja minyak goreng. Ini aku tambahinnya sekitar 3 sendok makan gitu ya teman-teman. Ini aku tumis-tumis sampai si bumbunya tuh matang. Nah, di sini tuh aku tambahin daun salam, daun jeruk sama serai gitu ya yang udah aku geprek. Nah, di sini aku aduk-aduk dulu biar si bumbunya tuh matang dulu. Nah, ini bumbunya tuh udah matang, langsung aku tambahin santan aja. Nah, di sini tuh aku pakainya santan instan aja ya teman-teman. Ini aku pakai 1 saset yang 65 ml. Dan ini aku tambahin air itu sekitar 1400 ml gitu ya, atau pokoknya antara 1300 sampai 1400 gitu ya teman-teman airnya. Nah, di sini aku tambahin garam terus sama penyedap aja. Di sini sesuai selera aja ya teman-teman untuk si perbumbuannya. Nah, di sini tuh aku mau masak dulu sampai si airnya tuh mendidih gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh sudah mendidih ya teman-teman. Ini aku mau langsung masukin aja mau satuin aja sama berasnya. Nah, ini udah aku cuci ya teman-teman si berasnya. Di sini untuk berasnya tuh aku pakai 1 kilo gitu. Pokoknya aku masak nasi kuningnya itu sampai 3 kali ya teman-teman, karena lumayan banyak gitu ya aku bikinnya. Nah, di sini tuh aku aduk-aduk gitu sampai semuanya tuh merata.
Nah ini tuh aku mau sambil dilap-lap dulu ya teman-teman si pancinya ini, karena tadi tuh agak nyiprat kemana-mana, biar apa ya, biar nanti pas dimasaknya juga gak meletup-meletup, jadi aku lap-lap sampai kering. Nah ini aku langsung masak aja ya teman-teman nasi kuningnya. Nah ini aku masaknya tuh seperti nasi biasa aja ya teman-teman, dan alhamdulillah ini tuh udah matang ya teman-teman nasi kuningnya. Nah ini aku mau aduk-aduk dulu gitu ya teman-teman si nasi kuningnya biar enggak keras, karena di sini tuh agak susah ya teman-teman karena kepenuhan, jadi ini aku mau pindahin gitu, Pak, ngaduk-ngaduknya tuh aku pindahin ke baskom seperti ini. Nah ini tuh udah nasi kuning yang kedua ya teman-teman, jadi aku gak videoin semua ya pas bikin nasi kuningnya karena lumayan memakan waktu lama ya teman-teman. Ini tuh aku seharian gitu ya teman-teman, dari jam 7 pagi aku selesai jam 3 asar gitu ya. Pokoknya aku seharian tuh bener-bener di dapur gitu ya teman-teman, aku gak ada yang bantuin gitu ya, aku sendiri, jadi agak lumayan lama gitu ya teman-teman kalau sendiri tuh. Tapi ya alhamdulillah ya ini tetap jadi gitu ya teman-teman nasi kuningnya. Dan kata uwa-uwanya ada Iren tuh, ini enak gitu ya alhamdulillah. Nah di sini aku mau aduk-aduk gitu atau diakel gitu ya teman-teman di Sundanya tuh. Ini biar si uap panasnya tuh pada keluar gitu ya teman-teman kalau diaduk-aduk seperti ini. Dan ini biar tambah enak aku taburin sama bawang goreng gitu. Dan ini aku tutup itu ya teman-teman biar gak dilalerin. Di sini aku mau lanjut memasaknya ya teman-teman. Aku juga masih masak nasi kuningnya satu kali lagi. Nah ini tuh aku mau goreng tempe dulu ya teman-teman. Ini aku udah potong-potong gitu, cuma aku gak record ya teman-teman pas potong-potongnya. Dan di sini aku mau sambil siapin untuk perbumbuannya ya teman-teman. Nah, di sini aku mau siapin untuk bumbu balado telurnya dulu. Nah, ini aku ada cabai merah besar sama tomat gitu mau aku halusin duluan. Aku nggak satuin sama bawang merah bawang putih ya teman-teman karena nggak muat gitu ya di choppernya. Ini tomatnya juga aku bagi dua gitu ya. Maaf ya teman-teman, aku ngomongnya tuh agak belepotan. Oh ya teman-teman, makasih ya sudah nonton dan klik video ini. Semoga teman-teman gak bosan ya sama video aku, sama kegiatan aku. Karena kegiatannya tuh gak jauh gitu ya dari masak-masak gitu ya, dari dapur. Semoga apa yang aku share hari ini tuh bermanfaat gitu ya, dan bisa menginspirasi teman-teman semua juga. Semoga ada hal positifnya juga yang bisa teman-teman ambil ya dari videoku ini. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada kekurangannya. Bantu dukung dan support terus ya teman-teman channel aku biar channelnya tuh makin berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalain juga tombol loncengnya biar aku ada video baru, teman-teman gak ketinggalan ya video terbaru dari aku. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Mama Iren, salam kenal ya teman-teman. Perkenalkan, aku seorang ibu rumah tangga dengan satu orang anak, dan aku tinggal di Subang, Jawa Barat. Dan video aku tuh berisi tentang keseharian aku gitu ya, sehari-harinya, entah itu masak atau beres-beres rumah atau yang lainnya gitu ya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, selalu dukung dan support channel Mama Iren, selalu share video Mama Iren di tab komunitasnya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga kebaikan teman-teman dibalas berkali-kali lipat sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah ini agak lama ya teman-teman aku halusin bumbunya karena lumayan banyak aku halusinnya. Di sini untuk orek tempe juga ini aku chopper aja ya teman-teman, aku chopper kasar aja biar cepet gitu ya. Aku males gitu ya kalau potong bawang banyak-banyak suka perih gitu ya ke matanya. Jadi ini aku biar cepet ya, biar gak perih juga aku chopper aja. Nah di sini oreknya tuh udah mateng, aku gorengnya sampai kering gitu ya teman-teman. Di sini aku goreng untuk sisanya
dan ini juga udah matang lagi ya sisanya. Aku percepat aja ya teman-teman, karena video kali ini tuh lumayan panjang gitu ya, karena emang seharian gitu ya aku di dapurnya. Nah, di sini aku mau pindah langsung simpan aja gitu ya si tempenya. Aku sisihin dulu. Nah, di sini aku mau lanjut goreng telur ya teman-teman. Ini aku masukinnya pakai serokan gitu biar gak nyiprat. Nah, sambil goreng telur ini aku mau sambil numis bumbu untuk orek tempenya. Nah, di sini tuh aku tambahin daun salam sama sama lengkuas juga, dan aku tambahin irisan cabai keriting merah gitu. Nah, ini si telurnya tuh udah matang ya teman-teman. Aku mau goreng lagi untuk sisaannya. Pokoknya video hari ini tuh masak-masak semua ya teman-teman, gak ada yang lainnya karena emang aku tuh seharian banget gitu ya di dapur. Nah, untuk bumbu orek tempenya di sini aku tambahin gula merah atau gula aren. Dan di sini aku kasih garam, terus penyedap gitu ya. Dan ini aku aduk-aduk sampai semuanya tuh merata. Nasi telurnya jangan lupa ya dibolak-balik biar gak gosong sebelah. Dan ini terakhir aku masukin kecap manis ya teman-teman. Tadi ini tuh aku tambahin air sedikit gitu ya teman-teman biar gak gosong. Nah, ini aku langsung masukin aja si tempe yang udah aku goreng tadi, dan ini aku aduk-aduk gitu ya teman-teman sampai semuanya tuh merata. Dan mudah-mudahan ini cukup ya teman-teman untuk 30 porsi gitu, karena aku pakainya cuma sesendok-sendok aja. Nah, dan ini udah mateng ya untuk orek tempenya. Nah, lanjut lagi ya, kembali lagi ke telur ya teman-teman. Ini si telurnya juga aku udah matang, udah aku selesai goreng. Aku lanjut tumis untuk bumbu baladonya. Di sini juga aku tambahin daun salam sama lengkuas yang udah digeprek gitu. Dan ini udah matang bumbunya, aku langsung tambahin garam, penyedap, terus merica sama gula gitu. Dan ini aku langsung aduk-aduk aja biar bumbunya tuh merata. Nah, dan ini aku langsung masukin aja ya teman-teman telurnya yang udah aku goreng tadi. Ini aku aduk-aduk biar si bumbunya tuh merata semua. Dan alhamdulillah ini untuk menu keduanya tuh udah mateng. Nah, di sini aku lagi panasin air ya teman-teman. Aku kasih minyak sedikit. Ini aku mau rebus mie gitu ya teman-teman. Aku mau bikin mie goreng tapi ini pakai mie instan aja, dan kebetulan ya teman-teman stok mie instan aku tuh agak melimpah gitu, agak banyak, jadi sayang gitu ya kalau gak ada yang makan gitu ya karena kebanyakan. Jadi ini aku mau bikin mie goreng gitu. Nah, ini aku mau panasin minyak dan ini aku langsung tumis bumbunya. Ini aku bumbunya simple aja ya teman-teman, pakai bawang merah sama bawang putih aja aku halusin gitu. Di sini aku langsung tumis aja si bumbunya sampai matang. Nah, di sini tuh untuk sayurannya tuh aku pakai wortel sama sawi ya teman-teman. Nah, di sini aku masukin wortelnya dulu. Ini wortelnya tuh aku potong korek api seperti ini. Ini aku oseng-oseng sebentar karena wortel tuh kan agak lama gitu ya teman-teman. Agak keras gitu ya, bukan agak lama. Di sini aku masak dulu si wortelnya tuh sampai agak layu. Baru ini aku masukin si sawi putihnya ya teman-teman. Nah, di sini aku aduk-aduk sampai semuanya tuh merata gitu ya, sampai masak dulu sampai si sawinya tuh agak layu gitu. Nah, di sini aku tambahin sedikit air aja dan biar gak gosong gitu ya. Dan ini aku kasih garam, penyedap, terus gula sama sedikit lada bubuk gitu ya teman-teman. Di sini aku aduk-aduk dulu sampai semuanya tuh matang gitu ya, sampai merata. Nah, ini aku tunggu sampai airnya tuh agak mendidih gitu, baru aku masukin si mie-nya. Nah, ini aku langsung masukin gitu ya teman-teman mie-nya. Ini aku langsung aduk-aduk gitu sampai semuanya tuh merata. Nah, ini ya teman-teman gunanya tadi aku tambahin minyak goreng biar si mie-nya tuh gak nempel-nempel gitu. Jadi seperti ini ya teman-teman, gampang ngaduknya gitu ya. Jadi gak nempel-nempel si mie-nya tuh.
Nah, di sini aku tambahin kecap manis juga ya teman-teman, secukupnya aja. Biar si warnanya tuh tambah cantik gitu ya teman-teman, gak pucat, gak polosan gitu. Di sini aku aduk-aduk itu sampai semuanya tuh merata. Dan terakhir ini aku kasih irisan seledri ya teman-teman, biar tambah enak lagi gitu ya, biar aromanya tuh lebih enak. Dan alhamdulillah ya teman-teman, ini tuh udah jadi semua. Ini yang simple-simple aja ya teman-teman, gak perlu mewah. Ini juga aku tambahin irisan timun gitu ya teman-teman. Nah, ini aku mau langsung masukin aja ke styrofoam gitu. Ini styrofoamnya aku alasin gitu ya teman-teman, menggunakan kertas nasi gitu ya. Kalau di sini nyebutnya itu kertas nasi. Nah, di sini aku langsung masukin aja. Ini aku masukin nasinya dulu. Nah, di sini tuh aku dibantuin sama Pak suami gitu ya teman-teman, potongin kertas nasinya ini karena kertas nasinya tuh agak panjang gitu. Jadi ini aku bagi jadi 4 gitu biar muat gitu ya di styrofoam ininya. Di sini aku langsung masukin aja gitu ya lauk-lauknya. Di sini aku kasih telurnya satu aja. Terus orek tempenya tuh 1 sendok, dan ini kasih mie-nya juga ya teman-teman. Di sini aku mie-nya tuh agak banyakan gitu karena aku bikinnya tuh lumayan banyak. Dan terakhir ini aku kasih irisan timun gitu, dan ini udah jadi ya teman-teman. Nah, di sini tuh Pak suami tuh coba bantuin potong-potong ini aja ya teman-teman, sama tadi potongin timun karena katanya kalau bantuin masak takut gosong gitu ya, karena dia gak bisa masak gitu ya teman-teman. Ada-ada aja ya, pokoknya aku tuh hari ini tuh sendirian banget gitu ya teman-teman, masaknya gak ada bantuin. Jadi pas malamnya tuh punggung tuh langsung encok gitu ya teman-teman, karena pegel gitu ya, gak ada yang bantuin sama sekali. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, ini tuh selesai semua gitu ya, dan semoga berkah gitu ya teman-teman. Ini nasi kuningnya meskipun dengan lauk seadanya. Kalau ada yang nanyain ada Iren di mana, ada Iren tuh alhamdulillah tidur ya teman-teman. Jadi aku bisa tenang gitu ya, masukin si nasi sama lauknya ke styrofoam tuh gak ada yang gangguin. Jadi aku tenang gitu ya kalau ada Iren tidur. Jadi gak ada yang ngerecokin gitu ya teman-teman. Dan di sini aku sambil bercanda-bercanda gitu sama Pak suami biar biar capeknya tuh agak hilang gitu ya teman-teman kalau ada temannya. Nah, dan ini tuh aku bikin nasi kuningnya tuh 29-an gitu ya teman-teman, karena yang satunya tuh dimainin gitu sama Ade Iren jadi robek gitu. Jadi aku pakai 29. Untuk aku kasih ke orang tua tuh aku kasihnya pakai piring aja gitu ya teman-teman, biar lebih sopan gitu ya. Dan ini ya teman-teman, seperti ini ya keribuhan aku di dapur hari ini. Ada yang mau bantuin kan nih teman-teman, masukin nasi kuningnya ke styrofoam. Ini lumayan pegel ya karena bikinnya tuh sekitar 29-an gitu. Alhamdulillah ya teman-teman, ini aku udah selesai masukin nasi kuningnya. Nah, ini untuk lauk-lauknya itu udah pada habis ya, tinggal sisa bumbunya dan timun. Dan untuk nasi kuningnya itu masih lumayan agak banyak gitu ya teman-teman. Dan ini aku mau lanjut beresin dapur ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku mau nyemil dulu bolu pelanginya gitu. Ini udah ada sisaan Pak suami sama ada Iren, jadi udah pada potong-potong gitu. Nah, tadi ini tuh aku kasih whipped cream sama coklat yang aku parut gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh aku bener-bener lupa makan gitu ya teman-teman seharian. Jadi ini aku lapar banget. Jadi aku mau nyemil roti gitu. Gak tau kenapa ya sampai lupa makan. Nah, di sini aku mau langsung rapihin gitu ya teman-teman si dapurnya. Ini bolu yang brownies juga sisa segini lagi ya teman-teman, karena dicemilin terus sama ada Iren, katanya tuh enak gitu ya. Dia tuh suka sekali gitu ya kalau apapun makanan yang coklat-coklat gitu, dia tuh suka sekali.
Nah, di sini lihat ya teman-teman, dapur aku tuh berantakan banget. Ini aku mau rapihin dulu si dapurnya. Biar gak lama gitu ya teman-teman, aku mau sulap aja gitu ya pas rapihin si dapurnya, nggak aku videoin gitu ya teman-teman. Aku videoinnya tuh pas udah bersih aja. Dan tada, ini aku udah bersih aja ya teman-teman, si dapurnya udah lumayan rapi. Jadi aku beresnya tuh gak aku videoin gitu ya teman-teman, karena badan udah capek gitu ya. Jadi aku agak males gitu ya untuk pindah-pindahin si tripod. Jadi ini aku videoinnya pas udah selesai aja. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, aku udah selesai kegiatannya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga videonya itu bermanfaat ya dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Sampai ketemu di next video. Bye bye. Wassalamualaikum.